Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan rakyat Indonesia. Selamat pagi untuk rekan-rekan alumni ITB, UI, Universitas Padjadjaran, IPB, ITS, Universitas Gadjah Mada, dan semua rekan-rekan alumni universitas. Saya yakin hanya sedikit yang mengenal saya, karena saya memang bukan orang terkenal. Karena itu saya akan mengenalkan diri secara singkat. Nama saya Adi Patria, artinya tanah air yang mulia. Begitu kata orang tua saya. Saya lahir tahun 1960 di Padang dan bertumbuh di sana sampai lulus SMA 2 Padang tahun 1977. Saya masuk ITB tahun 1978, waktu itu Bandung masih dingin dan kampus masih diduduki oleh tentara. Dan lulus dari jurusan Geofisika dan Meteorologi ITB tahun 1983. Waktu lulus dari ITB, sebetulnya saya pengennya jadi dosen ITB, tapi nggak diterima. Padahal saya angkatan pertama yang lulus loh, usia 23 tahun pula. Bos saya di Mobil Oil bilang, that was Western standard. Rata-rata teman angkatan saya lulus usia 25-26 tahun. Tapi ya sudahlah, nggak usah dibahas karena udah nggak penting. Tahun 1984 saya diterima bekerja di Mobil Oil Indonesia Incorporated sebagai Geophysicist 1. Posisi paling bawah, paling fresh. Mobil Oil adalah perusahaan minyak global, one of the 7 sister companies. Mobil Oil adalah operator lapangan gas Arun, lapangan gas raksasa di Lok Sukon, Aceh. Waktu itu eksplorasi di darat tahun 1980-an itu masih didukung helikopter. Pengalaman yang menurut saya keren banget. Sana kemari pakai helikopter, lewat laut, lewat hutan-hutan. Nah, sebagai operation geophysicist, saya bisa suruh helikopter turun untuk menjemput saya di helipad. Capek bro, jalan dari helipad ke helipad. Di base camp pilotnya misuh-misuh. Siapa suruh gua turun tadi? Saya mas, saya Adi Patria, operation geophysicist Mobil Oil. Beliau diam. Operation geophysicist adalah second man in command di lapangan. Setelah itu saya berteman dengan beliau, namanya Paul Victor, dan beliau tahun 90-an awal meninggal karena kecelakaan pesawat helikopter di Rumbai. Salah satu keistimewaan geoscientist adalah continuous learning. Proyek baru, masuk daerah baru, kita harus pelajari dulu. Pokoknya selalu baru. Dan saya karena sebagai operation geophysicist, saya yang mesti ada di lapangan lebih dulu. Jadi kita nggak bisa jangan kumaha engke, ya. Kita selalu, orang exploration itu hope for the best, tapi prepare for the worst. Suatu hari saya diundang oleh teman-teman di kampus ITB untuk bicara tentang peranan seismic modeling dalam eksplorasi migas. Tahun 80-an dan 90-an, itu Mobil Oil adalah leading company dalam teknologi eksplorasi migas di Indonesia. Mungkin kami waktu itu ada 7-8 blok, saya lupa lagi. Saya presentasi di Seismic Technology Conference tahun 1989. Ini conference yang dilakukan oleh Mobil Corporation di Dallas, Texas. Kami yang pertama survei seismik dengan menggunakan fibrosize sebagai sumber energi. Kami yang pertama melakukan survei seismik 3D marine atau di laut dengan dual streamer. Sekarang yang teknologi terakhir, streamernya sudah 22. Kami sibuk bekerja dan menulis makalah. Ini melaporkan kepada rekan-rekan peers dari perusahaan-perusahaan yang lain dan presentasi di IPA, Indonesian Petroleum Association, dan pertemuan ilmiah tahunan Himpunan Ahli Geofisika Indonesia. Buku dan jurnal sains pabalatak kalau di kantor. Kami punya library di kantor. Training paling nggak 2 kali setahun. Bahkan Mobil Oil Indonesia Inc. waktu itu menyumbangkan buku banyak sekali ke jurusan saya, jurusan Geofisika dan Meteorologi. Nah, itu salah satu ciri perusahaan yang terus maju. Always on the edge. Nah, sekarang ini saya sedang merintis channel di YouTube. I am 65 years old. Saya nggak ngerti apa-apa tentang bikin channel, tapi saya yakinnya bahwa I have something to offer to this country sebagai concerned citizen, sebagai concerned father, and concerned grandfather. Bukan sebagai politisi ya. Saya lihat Refli Harun komen berita koran, banyak followersnya loh. Rocky Gerung sibuk mendungu-dungukan orang, juga banyak followernya. Anies Baswedan share buku-buku yang dia baca. Saya paling suka ini. They are educating people in their own way. Jadi saya langganan audiobook bahasa Inggris. Audiobook ini saya cuma langganan cuma 200.000 perak per tahun loh. Per tahun. Dan bisa akses ke ribuan buku. Bahasa Inggris tapi ya. Maaf. Kalau Anda nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa nih. Tapi saya rasa Google Translate bisa mentranslate
juga. Jadi if you have a will, you find a way. Audiobook ini berisi rangkuman buku sekitar 20 menit. Jadi saya bisa dengerin 4-5 buku sehari sambil antar istri ke kantor, jalan pagi, sambil potong rumput di halaman, sambil cuci piring, bahkan sambil BAB juga. Kami hidup simple. Istri saya adalah wanita pejuang. Kami tinggal berdua. Beliau masih bekerja sebagai peneliti dari IPB. Beliau bekerja di Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Laut. Nah, kami bagi tugas. Tugas istri saya masak, cuci pakaian, nyapu rumah, dan ngepel. Tugasku cuci piring, cuci mobil, bersihin carport, potong rumput, halaman depan dan belakang. Kerjaan luar lah gitu ya. Saya investasi mesin potong rumput listrik pakai baterai. Ini saya anggap ini seperti investasi. Cuman 800.000 perak sudah terpakai 2 tahun. Potong rumput kami every other week. Jadi saya dulu main golf lah kali ya, potong rumput ya pakai ini. Jadi dalam setengah jam halaman depan dan belakang udah rapi. Penggorengan rumah kami juga udah kami ganti dengan air fryer. Air fryer perlu listrik lebih banyak, tapi kami nggak pakai minyak goreng lagi. Minyak goreng, konsumsi minyak goreng hampir nol. Jadi kalau Menteri Perdagangan sibuk nanti urusan minyak goreng, I have to tell you I'm not part of it. Cuman waktu saya bujangan itu saya ingat, saya gaji pertama itu 600.000 sebulan. Waktu itu $1 400. Jadi kalau didolarkan gaji saya itu $1.250. Jadi kalau sekarang tuh mungkin gajinya 20-an juta rupiah lah. Waktu itu saya masih pacaran dengan istri saya yang pertama, ibunya anak-anak kami. Jadi setiap minggu Jumat sore saya udah kembali ke Bandung. Nah waktu saya masih pacaran, tentunya adik-adik saya masih mahasiswa ya. Wah, kita have party gitu setiap weekend, dan gaji saya habis terus 20 juta rupiah per bulan, habis, nggak ada sisanya. Bahkan kalau sudah akhir bulan itu saya malu bilangnya. Jadi saya minjam sama istri saya, padahal waktu itu istri saya itu gajinya cuma Rp30.000 sebulan sebagai pengacara muda di Lembaga Bantuan Hukum di Bandung. Nah kemudian dia tertawa, ini gimana ceritanya orang yang gajinya gede tapi minjem uang sama orang yang gajinya lebih kecil, it doesn't make sense. Nah jadi jangan ditiru apa yang saya lakukan waktu itu. Tapi kemudian saya menikah, saya heran setelah saya menikah kok kita bisa nyicil bayar rumah, bisa beli mobil, bisa bantu orang tua, bisa punya tabungan, bisa akhirnya pada tahun 95 kami pergi haji. Dan teman-teman juga heran, ternyata ini berkah dari istri yang hemat. Jadi kalau kita lihat sekarang fresh graduate ya, ini yang hidup simple. Katakanlah dia gaji 5 juta per bulan, hidup dengan ibunya, masih tinggal sama orang tua. Biaya makan berdua 2 juta per bulan, bayar listrik dan air 500.000, transport PP Jakarta Bogor, kebetulan rumahnya juga di Bogor seperti saya, 500.000 per bulan, pulsa 100.000, total biaya hidupnya 3.100.000. Jadi dia masih punya surplus 1.900.000 per bulan. Kalau 1.900.000 per bulan dia tabung, itu dalam waktu 12 bulan atau setahun dia akan mendapatkan tabungan sebesar 22.800.000. Jadi dengan menabung 22.800.000 per tahun tadi, itu si anak muda itu katakanlah fresh graduate yang gajinya UMR ya, tabungannya jangan disimpan sebagai tabungan, itu disimpan sebagai obligasi. Jadi kalau misalnya obligasi sukuk, itu kan sebetulnya sama dengan kata lain daripada pemerintah ngutang ke Anda ya. Terus pemerintah kasih Anda 6,5%. Nah kalau itu dilakukan selama 35 tahun sampai dia pensiun di umur 60, menurut perhitungan saya pakai financial calculator itu dia sudah menyiapkan uang pensiun 2,8 miliar. Luar biasa ya. Saya pelajari juga channelnya Atta Halilintar. Subscribernya hampir 32 juta orang. Unggahan 10 jam aja itu sudah ditonton 49.000 orang. Luar biasa. Isinya educating people juga, tapi educating people untuk hidup flashy. Mereka bermimpi untuk gaya hidup mewah gitu ya, tapi duitnya nggak nyampe. 95% orang Indonesia itu hidup miskin. Kriteria saya tentang hidup miskin itu sangat sederhana. Oh ya, ngomong-ngomong, Pak Presiden Prabowo mengatakan di 10 hari sebelum beliau
dilantik mengatakan supaya kita menghindari eufemisme. Jadi kalau miskin bilang aja miskin, jangan prasejahtera gitu. Kalau dilunak-lunakin, padahal miskin ya miskin aja, kita terima kita miskin dan kita berusaha untuk meningkat. Tadi kriteria saya tentang orang miskin itu sangat sederhana. Satu, kalau kita nggak punya simpanan dana darurat ya untuk biaya hidup selama 6 bulan, itu kita miskin. Yang kedua, suka menunggak bayar kartu kredit. Apalagi kalau minimum menunggak bayar kartu kreditnya minimum payment. Yang ketiga, orangnya pelit bersedekah. Jadi kalau di masjid tuh kotak sumbangan lewat, dia sambut dengan senyum aja gitu. Yang keempat, tidak ada surplus cash flow. Jadi keuangannya benar-benar overheat. Seberapa masuk, habis. Jadi kayak waktu saya sebelum nikah itu. Jadi itulah sedikit perjalanan hidup saya. Jadi saya ingin supaya generasi muda kita ini hidupnya mandiri, hidup dengan simple dan hidup dengan kelebihan uang. Jangan sampai jadi budak uang. Orang miskin itu cenderung menjadi budak uang. Orang miskin sering mengira bahwa orang kaya itu budak uang. Enggak. Itu jauh panggang dari api. Mereka justru pemurah. Jadi ini yang ingin saya sampaikan. Setiap langkah dalam hidup ini mengajarkan kita banyak hal. Dan saya sangat bersyukur bisa berbagi cerita ini dengan Anda semua. Saya berharap melalui cerita ini kita semua dapat mengambil pelajaran berharga. Jangan takut untuk bermimpi besar dan terus belajar, karena kesempatan akan selalu datang bagi mereka yang siap. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar lebih banyak lagi yang bisa terinspirasi. Mari kita terus berkontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia dan negara kita. Hidup simple, simpan sebagian uang Anda untuk diinvestasikan, dan jangan lupa bersedekah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.